Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Ngablu Film. Kali ini kita akan menceritakan sebuah film yang berjudul Simbol. Film ini bercerita tentang seorang pria misterius yang terjebak di ruangan aneh penuh tombol, di mana setiap tekanannya memicu kejadian tak terduga di dunia nyata. Sebuah kisah penuh simbol, absurditas, dan makna tersembunyi tentang kehidupan dan kekuasaan. Jadi siapkan camilanmu dan selamat menonton. Cerita bermula ketika pria Jepang yang mengenakan piyama warna-warni terbangun di sebuah ruangan putih kosong tanpa pintu, tanpa jendela, dan tampak tanpa langit-langit. Ketika ia mendekati salah satu dinding untuk melihat lebih dekat, ia menemukan sesuatu yang aneh menonjol dari sana. Sebuah tonjolan yang berbentuk seperti alat kelamin pria. Setelah menekannya beberapa kali dengan jari, ia menekan ujungnya. Dan tiba-tiba ratusan bayi malaikat yang tertawa keluar dari lantai dan dinding. Mereka hanya bertahan beberapa detik sebelum kembali masuk ke tempat asal mereka. Namun, ada satu hal yang tersisa. Kini alat kelamin mereka semua menonjol keluar dari dinding dan lantai. Inilah fase yang dikenal sebagai pembelajaran. Saat pria itu mencium jarinya yang digunakan untuk menyentuh tombol aneh tersebut, ia menjerit ketakutan lalu berteriak dan memohon pertolongan kepada siapapun yang mungkin ada di sekitar. Namun tidak ada jawaban. Akhirnya ia memutuskan untuk mulai menekan berbagai tombol itu untuk melihat apa yang terjadi. Setiap kali ia menekan salah satunya, sebuah benda acak jatuh ke dalam ruangan, mulai dari sikat gigi kecil hingga pas besar. Dengan menekan tombol yang sama lagi, ia mendapatkan benda yang sama, dan dari situlah eksperimennya terhadap satu tombol tertentu membuatnya memiliki tumpukan besar sumpit. Keseruannya tidak berlangsung lama. Ketika ia menekan tombol di sebelah tombol sumpit, sebuah gerobak kecil keluar dari dinding dan menabrak kakinya. Tombol berikutnya yang ia tekan setelah menjerit kesakitan berubah menjadi pantat yang kemudian mengeluarkan gas ke wajahnya. Beberapa jam kemudian, pria itu telah mengumpulkan berbagai macam benda acak di dalam ruangan. Saat ia melempar bola ke dinding, bola itu menekan sebuah tombol yang memberinya sushi. Ia sangat senang karena mulai merasa lapar, namun ia segera menyadari bahwa tidak ada kecap asin. Ia memohon pada penculiknya untuk memberinya kecap, tetapi seperti biasa tidak ada jawaban. Maka ia terus-menerus menekan salah satu tombol hingga di depannya menumpuk banyak sushi, tapi tetap tanpa kecap asin. Akhirnya ia menyerah dan mulai memakan sushi itu. Rasanya ternyata cukup lezat, namun setelah ia menghabiskan potongan terakhir dan menekan tombol itu lagi untuk meminta tambahan, sebuah botol kecap asin baru muncul. Dengan kesal ia menyingkirkan botol itu lalu menekan tombol lain dan mendapatkan sepasang kacamata 3D model lama. Ketika ia memakainya, ia dapat melihat seekor bayi malaikat sedang menunjuk ke alat kelaminnya, dan pria itu merasa senang karena mengira ia telah menemukan jawabannya. Namun, setelah menekan tombol tersebut, yang muncul hanyalah hitungan mundur dan sebuah pantat raksasa muncul dari atas lalu mengeluarkan gas di atas kepalanya. Beberapa jam kemudian, ia telah membaca 5 volume manga yang sangat menghibur. Namun, ketika ia menekan tombol untuk mendapatkan volume ke-6, yang muncul justru volume ke-7. Kesal, ia mencoba menekan tombol-tombol lain yang memberinya volume ke-8 dan ke-9, tapi tetap tidak ada volume ke-6. Namun, tombol terakhir yang ia coba ternyata menyimpan kejutan penting. Bagian dinding terbuka memperlihatkan sebuah pintu tersembunyi di baliknya. Pria itu merayakan penemuan tersebut dengan penuh kegembiraan. Namun, dalam rasa semangatnya, ia lupa tombol mana yang membuka pintu keluar itu. Ia mencoba menekan salah satu tombol secara acak dan dengan terkejut ia melihat seorang pria suku Afrika berlari dari satu sisi dinding ke sisi lain. Tombol berikutnya membuat air jatuh tepat di atas kepalanya. Tombol ketiga ternyata adalah yang benar, dan begitu dinding itu terbuka, ia langsung berlari ke arahnya dan melihat pintu itu menutup tepat di depan wajahnya. Percobaan keduanya berakhir sama, dan saat itulah ia menyadari bahwa pintu tersebut hanya tetap terbuka selama ujung tonjolan itu ditekan ke bawah. Maka ia mulai mencoba berbagai cara untuk mempertahankannya dalam posisi itu. Pertama, ia mencoba posisi berlari menekannya dengan kakinya. Lalu ia memukulnya dengan pemukul lalat dari jarak jauh, berharap jarak itu bisa memberinya cukup waktu untuk berlari melewati pintu. Tak ada yang berhasil, begitu pula dengan mencoba menariknya menggunakan tali skipping atau meniupnya dengan angin dari kipas. Rencananya berikutnya adalah naik ke gerobak dan mendorongnya setelah menekan tombol
itu, namun setelah beberapa kali mencoba, ia sadar bahwa ia tidak dapat mengendalikannya. Ia pun menyimpulkan bahwa yang ia butuhkan adalah cara untuk menjaga ujung tombol itu tetap tertekan ke bawah. Ia meletakkan vas besar di atasnya, tetapi tombol itu tetap berhasil naik kembali. Dari situ, ia berpikir bahwa ia perlu mengisi vas tersebut agar menjadi lebih berat. Pertama, ia mencoba menggunakan tombol air tetapi percuma. Sekeras apapun usahanya mengarahkan air itu, air hanya jatuh ke dirinya sendiri dan tidak masuk ke vas. Upaya berikutnya, ia mencoba mengisi vas itu dengan sushi, tetapi akhirnya vas itu menjadi terlalu berat hingga ia tidak bisa lagi mengangkatnya. Leher vas itu terlalu sempit untuk dimasuki tangannya, jadi pria itu tidak punya pilihan lain selain menggunakan sumpit untuk mengeluarkan potongan-potongan sushi satu persatu. Beberapa saat kemudian, setelah cukup banyak sushi dikeluarkan, ia akhirnya bisa mengangkat vas itu dengan susah payah, lalu membawanya mendekati deretan tombol. Namun begitu sampai di sana, ia harus meletakkan vas itu di lantai karena ia kembali lupa tombol mana yang membuka pintu keluar. Saat mencoba salah satu tombol, pria suku Afrika itu muncul lagi dan secara tidak sengaja menabrak dasar vas, membuatnya retak lalu pecah menjadi dua bagian. Kejadian itu membuat pria Jepang tersebut benar-benar kehilangan kendali. Sambil panik dan berteriak tanpa henti, ia akhirnya menemukan tombol yang benar dan mulai menutupinya dengan sushi. Tentu saja, cara itu juga tidak berhasil. Tonjolan kecil itu tetap muncul di antara butiran nasi. Kemudian, ia mencoba menutup tombol itu dengan lakban. Lalu dengan lakban ditambah pelet baja, tapi tetap saja tidak berhasil. Setelah menelan obat pereda nyeri karena punggungnya terus-menerus terbentur pintu setiap kali gagal dan sempat tertidur sejenak, pria itu bangun dan ingin menyikat giginya. Ia pun menekan tombol untuk mengeluarkan air. Sayangnya, itu tombol yang salah, dan kali ini yang muncul adalah seutas tali yang turun dari langit-langit. Hal itu langsung membuat suasana hatinya membaik karena memberinya ide baru. Ia akan membuka pintu lalu menggunakan tali itu untuk berayun melintasi ruangan agar bisa melewati pintu sebelum tertutup. Namun sayangnya, ketika ia berhasil sampai di balik dinding palsu dan mencoba membuka pintu tersebut, ia mendapati pintu itu terkunci. Ia kembali ke ruangan tepat sebelum pintu tertutup, meskipun tetap saja pintu itu sempat menghantamnya saat ia masuk. Dalam rasa frustrasi, ia menendang dinding dan tanpa sengaja menekan salah satu tombol yang kemudian memunculkan sebuah kunci melayang di tengah ruangan. Namun, seperti halnya pintu tadi, kunci itu juga menghilang begitu tombol tersebut kembali naik. Jadi, kini pria itu harus mencari cara untuk menjaga agar kunci tetap ada di ruangan dan pintu tetap terbuka pada saat yang sama. Tapi pertama-tama, ia perlu menemukan tombol itu lagi karena tadi ia kehilangan fokus dan lupa di mana letaknya. Dengan memperkirakan area tempat kakinya menendang dinding tadi, ia mencoba menekan salah satu tombol, tapi yang muncul justru seekor anjing keluar dari dinding dan menggonggong padanya. Hal yang sama terjadi ketika ia menekan tombol berikutnya. Beruntung pada percobaan ketiga, ia akhirnya menekan tombol yang benar. Sambil terus menjaga pandangan dan menunjuk ke arah tombol itu agar tidak lupa, pria itu berjalan mundur dan mengambil sepotong ikan sushi lalu membawanya kembali ke dinding untuk menandai tombol yang benar. Namun ketika ia menekannya, anjing itu muncul lagi. Kali ini ia lebih cepat menemukan tombol yang benar dan melanjutkan rencananya. Ia memunculkan tali lalu berayun menggunakannya untuk mencapai tombol-tombol lain, tetapi usahanya masih belum cukup. Saat terjatuh ke lantai, ia melihat sebuah alat penyedot toilet yang sebelumnya ia dapatkan dari salah satu tombol. Setelah satu kali percobaan gagal, rencananya berjalan mulus. Kombinasi antara berayun dengan tali dan mendorong dirinya menggunakan alat penyedot toilet membuatnya berhasil menekan tombol kunci, mengambil kunci itu, menekan tombol pintu, dan mencapai pintu sebelum tertutup. Tanpa membuang waktu, ia segera memasukkan kunci ke lubang kunci dan memutarnya dengan cepat. Namun, saat mencoba membuka pintu, ia menemukan kejutan tidak menyenangkan. Pintu itu memiliki kunci tambahan di bagian atas yang membutuhkan 3 angka untuk membukanya. Pria itu buru-buru keluar, lagi-lagi terkena hantaman pintu saat menutup, dan karena kesal, ia melemparkan alat itu ke dinding seberang yang tanpa sengaja menekan tombol dan memunculkan kembali pria suku Afrika itu. Saat memperhatikan pria itu berjalan melintas, ia menyadari sesuatu. Ada 3 angka tertulis di dahinya yang pasti merupakan kombinasi kode yang ia butuhkan.
Karena waktu di balik pintu sangat terbatas, ia pun mengulangi seluruh proses berayun dengan tali dan melompat sebanyak 3 kali masing-masing untuk memasukkan satu angka ke kunci kombinasi. Pada percobaan ketiga, ia tetap berada di sana dan berhasil membuka pintu meski pintu itu agak macet sehingga ia harus mendorongnya dengan tenaga ekstra. Namun, saat ia akhirnya berhasil membuka pintu itu, bagian dinding di belakangnya menutup, menjebaknya di ruang sempit tanpa cukup ruang untuk menyelesaikan membuka pintu tersebut. Dengan hati hancur, pria itu duduk di lantai dan mulai menangis mengingat semua kesenangan yang pernah ia rasakan bersama benda-benda yang ia dapatkan dari tombol-tombol itu. Ia memang terkurung di sana juga, tapi setidaknya dulu ia masih punya ruang untuk bergerak dan hiburan untuk mengisi waktu. Kini ia menyadari ia tidak pernah benar-benar menghargai apa yang ia miliki selagi masih bisa menikmatinya. Tiba-tiba ia merasakan hembusan angin lembut di wajahnya yang datang dari arah dinding kiri. Tanpa membuang waktu, ia segera mendorong panel itu hingga terbuka dan berlari keluar dari sana. Sampai akhirnya ia tiba di sebuah lorong misterius yang melayang di ruang hitam pekat tanpa batas. Rasanya seperti ia berlari selamanya menuju sebuah pintu keluar, dan ketika akhirnya ia berhasil sampai di sebuah ruangan lain, rambutnya sudah memanjang dan warna piyamanya memudar. Ruangan ini juga kosong dan pintu yang ia gunakan menutup otomatis segera setelah ia masuk. Namun kali ini bukan bayi malaikat yang muncul, melainkan malaikat dewasa yang juga menghilang ke dalam dinding dan hanya meninggalkan alat kelamin mereka menonjol keluar untuk digunakan sebagai tombol-tombol. Inilah fase yang dikenal sebagai latihan. Sementara itu, di sebuah kota di Meksiko, keluarga kecil Antonio merasa khawatir karena sang ayah, seorang pegulat terkenal dengan nama panggung Escargot Man, terlihat lebih pendiam dari biasanya. Istrinya mengira hal itu karena lawan Escargot Man berikutnya jauh lebih muda darinya, namun sang kakek menegaskan bahwa yang penting adalah pengalaman, bukan usia. Escargot Man dijemput oleh putrinya, Suster Karen, menggunakan truknya. Ia mengantarnya ke arena gulat agar sang ayah bisa bersiap lebih awal, termasuk berganti pakaian dan berdoa kepada Bunda Maria. Di sekolah, Antonio menjadi bahan ejekan teman-temannya karena ia bertaruh pada kemenangan Escargot Man yang mereka sebut sebagai pecundang tua yang lemah. Menjelang waktu pertandingan, Suster Karen kembali mengemudikan mobilnya untuk menjemput Antonio dan kakeknya agar mereka bisa menonton pertandingan Escargot Man secara langsung. Namun Karen tidak ikut menonton, ia pergi setelah mengantar mereka. Antonio dan kakeknya akhirnya mendapatkan 2 kursi terakhir sebelum pertunjukan dimulai. Tim pertama yang masuk ke arena adalah Northern Top Ones yang terdiri dari Super Demon dan Tequila Joe. Lalu masuklah Escargot Man bersama rekannya Silver Eagle dengan nama tim Kiss Me A Lot. Silver Eagle menjadi yang pertama turun ke ring untuk mewakili timnya dan memulai dengan penampilan yang gemilang, tetapi tak lama kemudian ia mulai kewalahan ketika Northern Top Ones menyerangnya bersama-sama alih-alih bertarung 1 lawan 1. Mereka terus memberi isyarat kepada Escargot Man memintanya untuk ikut bertarung, tetapi ia menolak sampai akhirnya Silver Eagle melakukan trik licik yang membuat Super Demon dan Tequila Joe saling memukul, memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Namun begitu Escargot Man akhirnya ikut turun ke ring, ia pun dengan cepat kewalahan. Tapi tepat saat lawannya hendak memukulnya dengan kursi, pria misterius di ruangan putih menekan salah satu tombol tonjolan, dan secara ajaib leher Escargot Man memanjang, lalu dengan satu hentakan kepala ia menjatuhkan kedua lawannya sekaligus. Di dalam ruangan itu sendiri tidak terjadi apa-apa. Hal ini membuat pria tersebut penasaran sehingga ia terus menekan tombol yang sama. Akibatnya Escargot Man malah menumbangkan Silver Eagle, wasit Antonio, bahkan lonceng pertandingan. Karena tak melihat hasil apapun di ruangannya, pria itu mulai menekan tombol-tombol lain secara acak. Salah satunya menyebabkan penyanyi band metal di Los Angeles menyemburkan api di atas penontonnya saat sedang konser. Tombol berikutnya menyebabkan seorang pesulap Rusia gagal saat mencoba membuat asistennya menghilang, dan tombol ketiga membuat seorang pria di Tiongkok menggonggong kepada anjing-anjingnya sendiri. Pria itu hampir menyerah ketika melihat cahaya datang dari atas, dan ia menyadari bahwa berbeda dari ruangan sebelumnya, kali ini tidak ada langit-langit sehingga ia bisa melihat para malaikat terbang di kejauhan. Ia memutuskan untuk mencoba sesuatu yang benar-benar baru kali ini.
Alih-alih menekan tombol-tombol tonjolan itu, ia menggunakannya untuk memanjat dinding. Usahanya berhasil, dan setiap kali ia memegang atau menginjak salah satu tombol, sesuatu yang luar biasa terjadi di bumi, dari bunga-bunga yang bermekaran hingga seekor gajah yang mati. Semakin tinggi ia memanjat, semakin kompleks efek yang terjadi. Bukan hanya alam, tapi juga manusia, baik hal-hal kecil seperti pemanggang roti maupun hal besar seperti pendaratan di bulan. Ketika akhirnya ia mencapai puncak, rambut dan janggutnya telah tumbuh panjang dan ia tak perlu lagi berpegangan pada dinding. Kini ia pun bisa melayang sama seperti para malaikat. Dengan semua pengalaman yang ia dapatkan dari latihan di ruangan-ruangan sebelumnya, ia menerima perannya sebagai Tuhan dan mulai memilih peristiwa besar umat manusia dengan sengaja, bukan lagi secara acak seperti dulu. Ketika dia selesai, dia kini dikelilingi oleh bulu-bulu, bukan lagi dinding, dan dia masuk ke dalam sebuah portal bercahaya yang membawanya ke ruangan terakhir. Ruangan ini memiliki gambar benua-benua di dindingnya dan sebuah tombol besar di tengah yang hampir dia tekan. Inilah fase yang dikenal sebagai masa depan. Dan film pun berakhir. Pelajaran yang bisa diambil dari film di atas adalah kadang manusia baru menyadari nilai dari sesuatu setelah semuanya hilang. Kita sering lupa bersyukur atas hal kecil yang kita miliki, padahal bisa jadi itulah sumber kebahagiaan sesungguhnya. Semoga kisah ini bisa jadi pengingat untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.